baru makan di tempat seperti ini. Iya, Pak. Saya bingung kenapa Pak Hardiman ngajak makan saya di sini. Saya terus terang aja. Saya berencana mau menjodohkan anak Pak Jaya dengan anak saya, Eka. Karena sudah beberapa kali saya dan istri saya itu berusaha untuk menjodohkan Eka, tapi belum ada yang cocok. Saya ingin Eka itu menikah muda. Emang anak saya cocok, Pak? Sangat cocok. Dara itu cantik, menarik, dan dia ramah. Apalagi saya kenal sama Pak Jaya itu sudah lebih dari 15 tahun. Jadi saya tahu persis Pak Jaya itu orang baik-baik. Maaf, Pak. Tapi keluarga saya bukan keluarga kaya, Pak. Itu tidak penting buat saya. Yang penting kehormatan. Pak Jaya keluarga terhormat buat saya. Pak Jaya boleh berunding di rumah sama keluarga. Tapi saya harap Pak Jaya tidak menolak permintaan saya ini. Gimana, Dara? Kalau kamu setuju, Bapak cuma mengiyakan saja ke keluarga Pak Hardiman. Maaf, Pak. Tapi Dara nggak kenal sama anaknya Pak Hardiman. Kalau Dara nolak nggak apa-apa ya, Pak? Ya, kok nolak sih, Kak? Kan anaknya Pak Hardiman kata Bapak ganteng, kaya lagi, Kak. Ra, coba kamu pikirkan lagi matang-matang. Ini nih ibarat durian runtuh. Suatu kehormatan, keluarga kita besanan dengan keluarganya Pak Hardiman. Ayo Lara, dipikirkan lagi ya. Yang ini udah ya, Pak ya? Oke, yang ini sama ini. Oh, Pak, kasih. Wah, lo gila ya, Dok. Lo ngajak gue ke puncak cuma buat makan jagung bakar. Gak ada angin, gak ada hujan, jauh banget gitu mau makan jagung bakar ya. Hidup tuh harus dinikmatin. Nah, dibawa relax, dibawa santai, dibawa enjoy. Jangan lo bawa stres mulu. Ketua lo ntar. Lagian, yang dilihat itu bukan jagungnya doang. Kalau jagung mah gue bisa beliin lo, gue bakarin di depan rumah lo. Tapi kan lihat momennya, lihat view-nya. Refreshing. Bener kan? Kalau misalnya orang tua lo nyuruh lo untuk ngelakuin hal yang lo gak mau, lo bakal lakuin gak? Ya, kalau menurut gue sih, kita yang mengambil keputusan lah. Ini kan bukan hidup mereka. Ya sih benar. Gue juga pikirnya kayak gitu. Kak, gua tuh, Masa sih, Dok? Hah? Udah lupain aja, nggak jadi. Dok, boleh nggak? Nanti gue minta di-dropin di kantor bokap gue. Soalnya gue pengen ngomong sama bokap gue kalau gue nggak bisa ngelakuin apa yang dia minta. Oh, boleh banget. Terserah Tuan Putri. Tapi ingat ya, minggu depan kan lo beri janji sama gue. Lambat banget. Iya, bawel. Udah cepetan lo bayar jagung bakar, habis itu kita balik. Oke. Mbak. Oh iya? Pak Jayanya masih ada ya? Masih. Mbak, ke sini aja nih. Oh gitu ya. Makasih ya, Mbak ya. Sama. Mari ya. Pak Jaya, masih niat kerja nggak sih? Masih, Pak. Saya suruh ngepel ruangan saya belum dikerjain juga. Saya suruh ngepel ruangan saya juga nggak dipel. Maaf, Pak. Sebentar lagi saya pel ruangan Bapak. Tapi sebenarnya ini kan bukan pekerjaan saya, Pak. Saya ini atasan kamu. Perusahaan ini masih kekurangan OB. Jadi perintah saya itu ya kamu kerjakan. Karyawan rendahan aja belagu. Maaf, Pak. Bukan maksud saya begitu.
Pak Jaya ini kerja udah nggak becus. Besok saya mau ketemu HRD. Saya mau minta Pak Jaya agar dipecat. Pak, mohon saya jangan dipecat, Pak. Anak saya masih banyak kebutuhan. Tolong, Pak, jangan pecat saya, Pak. Kalau mau tetap kerja, bersihin semua kantor ini dan buang semua sampah yang ada. Iya, Pak. Assalamualaikum, Nak. Waalaikumsalam, Pak. Bapak masih di kantor? Masih, Nak. Bapak lagi ngurusin dokumen-dokumen di kantor. Bapak udah makan? Sudah, Nak. Kamu nggak usah khawatir. Ya udah. Jaga kesehatan ya, Pak ya. Cepat pulang, Pak. Iya, Nak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Karyawan rendahan aja belagu. Maaf, Pak. Bukan maksud saya begitu. Pak Jaya ini kerja udah nggak becus. Besok saya mau ketemu HRD. Saya mau minta Pak Jaya agar dipecat. Dia sang kuasa, sang cipta segalanya. Kuserahkan semua takdirku padamu, ya Allah. Hidayah sang kuasa ada untuk kita. Hanya Engkau yang dapat memudahkan segalanya masalahku, ya Allah. Ya Allah, berikan petunjuk kepadaku. Hanya Engkaulah pemberi kemudahan atas segala masalah-masalah. Rahmatnya menerima semua hidayah sang kuasa. Sarah, kamu serius mau terima lamaran dari keluarga Pak Hardiman? Dara udah pikirin baik-baik. Dan Dara udah memutuskan kalau Dara mau terima. Syukurlah, Ibu senang dengan keputusan kamu ini. Dan ini akan amat sangat memperbaiki keuangan keluarga kita. Kalau begitu, Bapak akan pergi ke keluarga Pak Hardiman mengabarkan kabar gembira ini. Asik, setelah kita bukan judul yang kaya dong, guys. Ega. Duh, apaan sih? Kamu mau kemana? Mau pergi, mau jalan-jalan. Ega bosan di rumah. Kamu malam ini tidak boleh pergi. Karena Papa sudah janjian sama keluarganya Pak Jaya untuk makan malam bersama. Duh, Pak, Ega kan udah pernah bilang, Ega tuh nggak pernah mau untuk dijodohin. Nah, Kamu tinggal pilih. Mau tetap pergi, atau Papa akan mencabut semua fasilitas yang Papa berikan sama kamu, dan Papa juga akan menurunkan jabatan kamu di perusahaan Papa. Papa, ini nggak fair dong, Pak. Jangan kayak gitu dong. Enggak! Papa ini menjodohkan kamu yang terakhir kali. Kamu tidak mungkin mendapatkan perempuan yang setara dengan kamu. Karena nanti mereka akan menjajah kamu. Kamu mau kayak gitu, hah? Dan kalau kamu nikah sama anaknya Pak Jaya, nanti kamu bisa suka hati kamu untuk menyakiti mereka. Mereka tidak akan melawan kan? Karena mereka butuh uang kita.
Saya senang sekali. Akhirnya anak-anak kita jadi bertunangan. Karena saya yakin kalau Dara ini gadis yang baik dan sangat cocok sekali untuk anak saya, Ega. Enak ya jadi Cinderella, nggak ada kaya. Vika, kamu ngomong apa sih? Pak Jaya, tolong maafin anak saya ya. Dia masih kecil, manja. Gimana kalau kita sekarang menentukan tanggal pertunangan untuk anak-anak kita? Saya rasa bulan depan cocok. Apa ini nggak terlalu cepat, Pak Hardiman? Iya, Pak. Lagi pula mereka belum saling mengenal. Kalau soal itu sih, 1 bulan cukup untuk mereka saling mengenal. Ya kan? Iya, Pak. Terserah Papa aja. Dara, kamu nggak keberatan kan? Maaf, Om. Saya permisi ke toilet sebentar. Pak, kayaknya Mama juga harus ke toilet. Ayo, makan yuk. Iya. Dara. Dengar ya, anak miskin. Saya nggak akan pernah setuju kamu dijodohkan sama Ega. Karena suami saya aja punya kuasa, saya apa daya. Tapi jangan kamu pikir kamu bisa dijodohkan sama Ega. Karena saya akan berusaha untuk membatalkan pertunangan ini. Kalau kamu nggak mau menyesal, kamu keluar sekarang juga. Dan bilang kalau kamu berubah pikiran. Dengar kamu. Maaf Tante, saya nggak bisa. Tapi saya akan berusaha untuk menyenangkan hati Tante. Kamu nggak akan pernah bisa menyenangkan hati saya sampai kapanpun. Nangis lagi. Ngapain kamu nangis? Sana. Segala nangis lagi. Mbak. Lalu kenapa? Lu nangis? Kenapa nggak tahu waktu di jalan sini makanya terlambat? Gue Edo. Maafin karena gue lupa ketemuan kamu. Ya ampun, Ra. Lu nggak usah nangis kayak gitu kali. Ya udah nggak apa-apa. Gue tuh selalu tahu. Kalau lo sampai terlambat, pasti lo punya alasan yang tepat. Lo nggak usah nangis gitu lah. Udah hujan nggak mungkin nonton juga kan kita. Nggak mau langsung pulang atau makan. Tadi gue habis ketemu sama calon tunangan gue. Gue dilamar sama bosnya bokap gue. Dan dia mau gue nikah sama anaknya. Terus lo terima? Gue sebenarnya nggak mau terima kok tuh. Tapi lo tau gue kan? Gue akan ngelakuin apa aja untuk keluarga gue. Tapi Pak, lo tahu kan gue suka sama lo, Ra? Gue juga sayang pada sama lo. Tapi gue lebih sayang sama keluarga gue. Gue lebih sayang sama bokap gue, sama nyokap gue, sama adik gue. Nah ini semua karena uang. Gue lebih sayang. Gue rela
doang bisa sama gue. Lo tahu kan gue gak akan pernah bisa benci sama lo, Ra. Dok, jaga kesehatan. Jangan lupa makan. Dan belajar untuk berhenti mencintai gue. Gue pergi dulu ya.